Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah waktunya berbicara tentang toleransi. Ada temanya. Tentang toleransi lagi teman-teman ya. Istiqlal mencoba untuk membuat bersama dengan katedral. Ya, maka di Istiqlal mencoba membuat bersama dengan katedral teman-teman ya. Istiqlal bersama dengan katedral. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2024. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tanpa tujuan apa-apa, pokoknya masuk saja, maksudnya. Nanti kalau tujuan babnya beda hukumnya. Iya. Maka hukum masuk gereja atau yang lainnya dikatakan bahwasanya. Assalamualaikum teman-teman. Ya rupanya ya pembahasan ya viralnya video di mana ya Pak Menteri Agama kita ya Pak Prof Nasaruddin Umar ya mengucapkan selamat Natal. Ya ini menimbulkan ya begitu banyak ya tanggapan di tengah-tengah netizen atau secara umum kaum muslimin teman-teman. Ya. Ya ada yang mendukungnya, ada yang mengatakan itu sebagai bentuk toleransi ya. Tetapi tidak sedikit juga yang menyayangkan ya tentang perbuatan tersebut. Ya. Ada begitu banyak umat ini yang menyayangkan atas perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh ya Pak Nasaruddin Umar. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2024 kepada umat Kristiani. Natal tahun 2024 mengangkat tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ya tentu ya teman-teman, kalau kita mengacu kepada prinsip-prinsip ya akidah kita sebagai seorang muslim, maka ya kita semua akan paham ya kenapa sih ada orang-orang ya ada begitu banyak umat ini yang menyayangkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Pak Prof Nasaruddin Umar. Ya, di dalam Al-Qur'an ya, dalam agama kita itu jelas ya tentang sikap toleransi yang baik dan benar bagaimana. Ya lakum dinukum waliyadin. Ya untukmu agamamu, ya untukku agamaku. Ya artinya ketika kita berhadapan nih ya tentang dengan diperhadapkan dengan permasalahan seperti ini, ya maka kita sebagai sikap sebagai seorang muslim yang baik adalah dengan menghargainya ya. Tidak kita ini mengganggu ritual ibadah mereka ya. Dan kita tidak perlu sampai untuk turun langsung ke dalamnya, ikut juga berpartisipasi dalam artian ikut kegiatannya ya atau bahkan yang mengucapkan hal yang seperti itu ya mengucapkan misal selamat Natal ya atau bahkan ya tidak perlu kita ini ya ikut nimbrung juga ya seperti sebagian ya oknum-oknum tertentu yang di mana mereka ini kalau setiap hari Natal mereka itu menjaga gereja ya menjaga gereja bahkan ya ada dalam video juga viral itu ada di antara kaum muslimin itu masuk ke dalam gereja ya kemudian menabuh ya rebana ya, menyanyikan salawat di dalam gereja ya naudzubillah min dzalik. Ya kalau hal-hal seperti ini, ya ini adalah bukan merupakan bentuk toleransi teman-teman. Ya tetapi sudah lebih kepada kolaborasi. Ya sebagaimana pendapat daripada ulama kita ya ustaz kita di Muhammadiyah, Ustaz Mujiman. Ya hal seperti ini adalah merupakan bentuk kolaborasi. Ya. Dan teman-teman ternyata ya kelakuan atau fenomena daripada Pak Prof Nasaruddin Umar, ya seorang menteri agama kita yang juga merupakan ya sekaligus imam besar Masjid Istiqlal. Ya seakan tidak ada habisnya. Ya saat ini kembali viral sebuah video di mana ya Pak Prof Nasaruddin Umar itu ya masuk ke dalam gereja, ya masuk di dalam gereja. Dan lagi-lagi hal ini teman-teman menjadi pembahasan tersendiri di tengah-tengah kaum muslimin. Ya ada yang setuju, ya ada yang pro, tetapi sangat banyak juga yang tidak pro, yang tidak setuju, bahkan menyayangkan sikap tersebut. Kan kita tahu teman-teman bersama ya bahwa dulu juga sempat viral di mana beberapa bulan yang lalu ya setelah kedatangan atau lebih tepatnya pada saat kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia ke Masjid Istiqlal ya Pak Prof Nasaruddin Umar itu mengatakan ya bahwa antara kita agama Islam dan agama Kristen itu sama ya semua sama-sama benar semua sama-sama diterima oleh Allah semua sama-sama memiliki tempat yang terbaik di sisi Tuhan ya semua sama-sama memiliki tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala sebab semuanya pada hakikatnya mengajar kepada kebaikan. Dan sekarang ya Pak Prof Nasaruddin Umar ya, kembali membuat kita ini heboh ya dengan adanya sebuah video beredar di mana Pak Nasaruddin Umar ini itu datang ya atau berada di dalam gereja merayakan sebuah seminar Natalan yang kalau kami duga ya. Dan seperti ini videonya teman-teman. Seperti yang kami mencintai mereka. Dan akhirnya seperti saudara Bapak Ibu sekalian. Mereka datang ke Indonesia mencari saya. Saya datang ke New York. Tidak sah ke New York tanpa menghubungi mereka. Inilah berkah sebuah niat yang sangat luhur. Ya inilah katanya berkah sebuah niat yang beliau lakukan ya. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah waktunya berbicara tentang toleransi.
ada temanya. Maka Tentang toleransi lagi teman-teman ya. Istiqlal mencoba untuk membuat bersama dengan katedral. Ya, maka di Istiqlal mencoba membuat bersama dengan katedral teman-teman ya. Istiqlal bersama dengan katedral. Oke. Sudah selesai pembicaraan kita tentang toleransi. Nah, sudah Tapi selesai kita harus katanya. lanjutkan buahnya toleransi itu apa. Maka itu saya minta topik toleransi kita yang sudah selesai itu kita carikan buah. Apa antara lain adalah bagaimana melakukan penyehatan lingkungan hidup. Bagaimana membuat planet ini lebih safe. Maka itu topik kita di sini sangat penting karena dikaitkan antara teologi dengan lingkungan. Jadi itu tadi ya teman-teman, sebuah video daripada Pak Prof. Nasaruddin Umar, seorang Menteri Agama kita sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal. Ya, yang dimana kalau kita lihat dari narasi-narasi beliau itu pada saat di dalam gereja, ya, seminar Natalan itu, ya beliau tak henti-hentinya mengingatkan tentang indahnya toleransi. Ya, lagi-lagi toleransi teman-teman. Ya, jadi kalau kami pribadi ya, entah kenapa ya, kalau kami pribadi kami duga seakan-akan orang-orang atau oknum-oknum tertentu yang mereka ini memang berada di dalam gereja, masuk ke dalam gereja kemudian berceramah di dalamnya, seakan-akan mereka mengajarkan toleransi itu kepada kaum muslimin, ingin ditunjukkan bahwa seperti ini loh toleransi, yang saya lakukan ini adalah toleransi. Ya subhanallah. Ya, padahal hal seperti ini ya bertentangan daripada nilai-nilai prinsip akidah Islam. Ya, kita sudah jelas teman-teman. Ya, dalam hal toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Ya, kita cukup menghargai dan dalam artian tidak mengganggu mereka proses ibadah mereka. Cukup sampai di situ. Ya. Tanpa kemudian kita ini masuk ya, ikut juga dalam ritual-ritual agama mereka. Ya, sebab sudah jelas ya, Rasulullah SAW mengatakan ya, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk ya bagian dari kaum mereka. Yaitu mengikuti berupa simbol-simbol agama mereka. Ya, mengikuti ritual-ritual ya millah ya agama mereka, ya ciri-ciri atau hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang berkaitan ya dengan nilai-nilai akidah mereka. Hal ini yang tidak boleh kita lakukan teman-teman. Ya, sedangkan kita masuk ke dalam gereja, sedangkan kita mengucapkan selamat Natal, ya itu bagian ya, kata para ulama itu bagian dalam bentuk kita ini menyerupai kaum daripada mereka. Dan inilah yang ditekankan oleh para ulama untuk kita hindari teman-teman. Hal yang seperti ini. Dan ya selanjutnya mungkin bisa kita mendengar ya pendapat ya atau pernyataan daripada Buya Yahya tentang ya bagaimana sih sebenarnya hukumnya seorang muslim yaitu masuk ke dalam gereja. Ya, Pak Prof ini kan seorang muslim. Nah, mari kita dengar jawaban dari Buya Yahya. Hukum masuk gereja Iya. atau yang lainnya tempat ibadah. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, masuk saja tanpa diambil-ambil dengan yang lainnya. Apakah masuk mau ambil Hanya sekedar masuk saja ya. Saja masuk tok, pakai tok ya. Masuk, maka ulama mengatakan di dalam mazhab Imam Malik dan Imam Hambali, jumhur kebanyakan Hambali, masuk tempat ibadah tanpa tujuan apa-apa, pokoknya masuk saja. Maksudnya nanti kalau tujuan babnya beda hukumnya. Iya. Maka hukum masuk gereja atau yang lainnya dikatakan bahwasanya boleh. Hanya sekedar masuk loh. Kemudian madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Nah ini. Sedangkan ya menurut mazhab kita ya Imam Syafi'i, di mana mazhab Imam Syafi'i adalah mazhab terbesar pemeluknya ya. Kalau kita lihat di negara kita Indonesia ini, itu mayoritas kalau kita melihat di negara Indonesia ini, mereka itu pemeluk mazhab Imam Syafi'i, teman-teman. Masuk gereja hukumnya haram. Khatib Syirbini menuliskan yang jelas, hukumnya haram jika di dalamnya ada sesembahan orang selain Islam, patung dan yang lainnya. Kalau mazhab Abu Hanifah langsung tutup poin, haram mutlak. Jadi sudah jelas teman-teman ya, pendapat daripada Buya Yahya ini, ya Masya Allah, tidak bertele-tele, ya to the point, ya langsung kepada intinya. Jadi memang ya entah, memang selalu saja akan ada orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang mereka ini lebih mengedepankan akal mereka teman-teman, daripada mereka ini harus berdalil kepada ya hadis-hadis Rasulullah SAW, ya ataupun kitab-kitab ayat suci Al-Quran. Ya mereka akan senantiasa berusaha untuk mentakwil, mereka akan berusaha untuk mentafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya contohnya ya salah satunya ya dalam hal toleransi. Ya, padahal sudah jelas ya Rasulullah itu mencontohkan tentang toleransi itu seperti apa. Ya, seperti ini,
Ya lakum dinukum waliyadin. Ya untukmu agamamu, untukku agamaku. Bukan ya seperti yang ditunjukkan oleh mereka ini yang mengaku paling toleransi. Ya sampai harus datang menjaga gereja lah. Ya sampai harus datang ke gereja ceramah di dalam lah. Ya sampai harus mengucapkan selamat Natal lah. Ya padahal ya khusus dalam hal perkara itu tadi mengucapkan selamat. Ya selamat Natal misalkan. Ya itu sudah jelas. Itu sangat berkaitan, itu berbicara dengan ya nilai-nilai tauhid di situ antara kita dengan mereka. Ya, dan merupakan ya perbedaan yang sangat fundamental antara kita dengan mereka dalam bab akidah. Ya. Tak henti-hentinya ya saya mengatakan bahwa antara kita dengan mereka itu sangat berbeda dalam perkara akidah. Ya. Ya mereka menganggap bahwa pada tanggal 25 Desember itu merupakan kelahiran Tuhan mereka. Artinya Allah itu memiliki anak. Ya sedangkan bagi kita umat Islam ya itu berpemahaman ya itu ya memiliki akidah bahwa Allah itu tidak memiliki anak. Ya. Ya lam yalid wa lam yulad. Itu sudah jelas teman-teman. Itu poinnya sudah final. Ya. Dan juga di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat ke-88 sampai 89 92 lah. Ya silakan kalian baca di situ. Itu sudah jelas. Itu merupakan dalil yang sangat kuat, dalil yang sangat jelas tentang pengharaman mengucapkan selamat Natal. Ya. Itu sudah jelas. Ya. Dan sebenarnya teman-teman kita di kaum Nasrani itu mereka sebenarnya tidak mempermasalahkan kita ketika kita ini tidak mengucapkan selamat Natal. Ya mereka sudah dewasa teman-teman. Mereka sudah paham juga tentang nilai toleransi. Mereka juga sudah memaklumi bahwa dalam perkara itu kita ini memiliki prinsip yang berbeda. Ya, kita ini berbicara tentang tauhid di situ. Ya, cuman ya itu tadi, terkadang yang justru menjadi masalah itu adanya oknum-oknum tertentu daripada kaum muslimin itu sendiri, ya. Yang seakan-akan kalau kita tidak mengucapkan selamat Natal, kita ini intoleransi. Ya, sehingga mereka ya mengucapkan selamat Natal. Nah, kemudian timbullah ya sebuah persepsi di tengah umat ini bahwa oh ternyata ada loh orang yang membolehkan, ternyata ulama ini membolehkan, ternyata ustaz ini, gus ini, kiai ini itu membolehkan mengucapkan selamat Natal. Berarti ya ustaz ini, golongan ini, kelompok ini yang tidak mengucapkan, intoleran dong. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan inilah lagi-lagi teman-teman yang sering membuat kita ini gaduh. Ya padahal permasalahan seperti ini itu seharusnya sudah lama telah selesai. Dan seharusnya tidak perlu lagi kita ini untuk ungkit-ungkit kembali. Ya. Tapi seperti biasa teman-teman, gimana nih menurut kalian ya tentang ya video kali ini? Ya tentang Pak Prof Nasaruddin Umar ya mengatakan bahwa semua agama itu katanya sama, ya sama-sama benar. Ya kemudian mengucapkan selamat Natal. Ya kemudian bahkan kita dapati sekarang Pak Prof Nasaruddin Umar itu ya masuk ke dalam gereja, ya mengisi di acara sebuah gereja, ya seminar gereja, seminar Natalan. Ya gimana nih menurut kalian tentang fenomena seperti itu? Ya, coba dong kalian komen di kolom komentar kita di bawah. Nanti kita akan diskusi ringan di situ. Ya, insya Allah kita akan ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.